wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kita tentang proyek besar umat di akhir zaman. Kita sudah membahas tentang bagaimana upaya kita untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, terlebih ketika kita hidup di akhir zaman. Dan bulan yang lalu sudah kita bahas bagaimana realitas tantangan kita, terutama hamba Allah yang muwahhid ini, yang bertauhid ini, benar-benar dihadapkan oleh sebuah realitas yang harus kita hadapi bersama. Dan itu sudah menjadi sebuah fakta empiris, yaitu kehidupan sekuler. Artinya agama hanya sekedar privasi, pribadi. Agama sudah start bulan Juli 2016 sudah menjadi musuh negara, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Yudian Wahyudi, Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu musuh terbesar Pancasila itu PKI dan penista agama. Sejak bulan Juli 2016 yang menjadi musuh terbesar Pancasila itu agama. Sementara penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Jadi penista-penista agama yang itu diperankan oleh para buzzer-buzzer itu digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Jadi itulah realitas implikasi ketika Indonesia dicengkeram oleh Cina, dicengkeram oleh Cina. Nah itu. Jadi imperialisme Cina itu benar-benar sekarang sudah semua lini kehidupan Indonesia itu sudah di bawah cengkeraman imperialisme Cina. Dan itu sudah saya sampaikan, bahkan yang berbicara itu langsung wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yangdong, hari Rabu 27 Mei 2016 di Auditorium Fisik Universitas Indonesia. Jadi beliau pidato, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Indonesia wajib menjadi sebuah negara sekuler. Dan itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, Cina akan melakukan akselerasi, percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Jadi kalau nanti ke depan Indonesia sudah menjadi sebuah negara sekuler yang kafah,
itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunis. Itu teori politiknya seperti itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan kehidupan sekuler itu sudah menjadi fakta empiris. Kemarin sudah kita bahas dan nggak usah dibahas ulang. Mulai dari tata sosialnya kita diarahkan pada individualistik, budayanya kita diarahkan pada budaya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Jadi budaya-budaya yang berbaur dengan kesyirikan, ya kan? Itu sudah menjadi sebuah fenomena di tengah kaum muslimin. Acara-acara berbau syirik itu sudah meluas di seluruh Indonesia. Dengan bahasa yang cukup elegan, apa? Mendukung kearifan budaya lokal. Nah, itu. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Pembiayaan terbesar itu dari sebuah lembaga Leap for All Foundation. Jadi Leap for All Foundation ini satu lembaga yang didukung oleh Zionism Kristen Amerika. Ya. Kalau kita buka webnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia bercita-cita ingin menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu, Hindu. Dan itu biayanya luar biasa. Dia masuk ke pemerintahan lewat jargon kearifan budaya lokal, sehingga acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut, kalau di Malang ada bantengan, macam-macam itu sudah, ya kan? Bahkan di Batu Malang itu beberapa minggu yang lalu saya diundang itu, ketika jamaah masjid Muhammad Natsir di Beji Batu Malang itu menolak untuk menghadiri acara bersih desa, itu aparat RT RW-nya langsung memberikan denda 200.000 rupiah dendanya. Tapi semua jamaah lebih mengutamakan bayar denda daripada akidahnya rusak. Jadi seperti itu. Jadi sampai seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kesyirikan itu sudah semakin meluas. Nah, bahkan kita lihat di tengah-tengah kondisi seperti ini di Indonesia, jadi kalangan remajanya anak-anak remaja dinabubukkan dengan game online. Kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online. Kalangan orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Jadi benar-benar ini budaya-budaya yang hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Bahkan kalau di Singapura, negara kafir ini Singapura, ya kan, itu satelitnya Yahudi, wilayah Asia Tenggara. Itu kalau ada orang ikut judi online kena denda dari negara 5.000 US dollar atau penjara 1 tahun. Di Malaysia orang ikut judi online didenda oleh pemerintah Malaysia 3.000 ringgit atau penjara 1 tahun. Di Indonesia orang ikut judi online diberi bantuan sosial oleh negara. Artinya rakyat ini harus ikut judi online. Inilah budaya hedonis, budaya yang masa bodoh terhadap aturan syariat. Inilah kehidupan sekuler yang sekarang ini benar-benar sudah meluas di seluruh Indonesia. Dampak daripada imperialisme Cina mencengkeram Indonesia. Kemudian pendidikannya materialistik. Jadi sedikit sekali lembaga, padahal Tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam itu kan mengajak untuk al-khauf minallah, takut kepada Allah. Itu bisa kita hitung, ya kan? Lembaga pendidikan yang mengajak anak didiknya untuk takut kepada Allah. Jadi semua paling mayoritas pendidikan diarahkan pada materialistik. Dunia. Kemudian politiknya oportunis. Sudah tidak mengindahkan etika.
Ya. Bahkan sekarang di Indonesia yang namanya politiknya sudah melampaui daripada oportunis sudah, ya kan? Sehingga menghalalkan segala cara. Sehingga kecurangan itu terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Makanya ketika Bude diberitahu, Bude ini dalam Pilpres 2019 itu yang meninggal 800 lebih petugas KPPS. Oh, itu biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini benar-benar politiknya sudah politik sekuler. Sudah lepas dari nilai-nilai, sudah lepas dari etika. Jadi sudah segala macam cara digunakan. Membunuh pun dilegalkan oleh negara. Sampai seperti itu. Makanya kan 2019 ketika kita lihat, ya kan, ketika kita lihat bagaimana, apakah ada pertanggungjawaban? Enggak. Ya. Itu 800 lebih itu manusia, bukan kucing. Ya. Tapi jargonnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi realitasnya kemanusiaan yang biadab. Itu yang terjadi di Indonesia. Dampak daripada ini tadi, politik sekuler. Kemudian ekonominya ekonomi kapitalistik. Jadi sistem ekonomi kapitalistik itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, rakyat bukan jadi beban negara, tapi negara jadi beban rakyat. Sehingga kita lihat bagaimana gaya hidup pejabat-pejabat kita dengan budaya korupsi. Mereka benar-benar sudah menggurita, ya kan? Bahkan moral, kebejatan moral dari elit pejabat-pejabat kita sudah dipulgarkan, ditampakkan di mana-mana. Sehingga akhirnya yang nanggung beban itu adalah rakyat. Yang nanggung utang juga rakyat. Itulah sistem ekonomi kapitalistik. Tapi ternyata yang mampu bertahan dengan sistem ekonomi kapitalistik ini orang Madura, Pak. Ya. Bertahan ya. Ya kan? Makanya ada peneliti senior dari Australia namanya Greg Valley gitu. Jadi sampai dia mengambil kesimpulan bentengnya Islam di Indonesia itu Madura. Level 2 Aceh. Level 3 mana? Jawa Barat atau Sulawesi Selatan. Nah itu. Jadi seperti itu. Ya, ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai Indomaret, Alfamart minta bantuan pemerintah untuk menutup Madura Maret. Ya, karena bukanya 24 jam. Madura kok dilawan. Ya. Akhirnya dijawab oleh orang-orang Madura. Madura Maret buka 25 jam. Madura kok dilawan, tompes benar. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ternyata dari sistem ekonomi kapitalistik yang masih bertahan itu Madura. Bahkan sekarang Madura Maret itu sudah go internasional. Di London ada, sudah go internasional. Nah, ini luar biasa ini. Mampu mengimbangi ya, sistem kehidupan kapitalis. Kemudian agamanya sinkretistik. Agamanya sinkretistik. Dan itu benar-benar terstruktur, sistematis, terstruktur, dan benar-benar masif sekali. Yang mensosialisasikan nggak tanggung-tanggung, langsung Menteri Agama. Ya kan? Diminta umat Islam di Indonesia untuk menerima pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Bahkan umat Islam diminta untuk mengamalkan salam pluralisme agama. Sehingga akhirnya ulama-ulama se-Indonesia mengadakan istimewa, langsung mengeluarkan fatwa. Pluralisme agama, salam pluralisme agama haram. Ya kan? Akhirnya dijawab oleh Menteri Agama, tidak haram. Ya. Sehingga umat Islam sekarang suruh milih ulama atau milih Menteri Agama. Bahkan ditopang lagi oleh Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, mendukung statement Menteri Agama. Jadi pluralisme agama, ya kan? Kemudian salam pluralisme tidak haram. Sehingga akhirnya yang dijadikan duta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah Gufron.
Itu jadi dutanya. Jadi duta BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mamak Gufron. Ya kan? Itu orang Dampit Malang, Pak. Orang Dampit Malang. Bahkan satu-satunya majelis ulama, pengurus majelis ulama yang mengeluarkan fatwa 10 kesesatan Mamak Gufron, itu majelis ulama Malang. Karena Mamak Gufron itu namanya memang orang Jawa Barat, orang Sunda, Iyus Sudirman. Tapi panggilannya Mamak Gufron. Jadi dulu itu dia pengemis, Pak. Ya, dulu itu pengemis. Ya kan, tiba-tiba jadi kiai. Jadi ternyata dibangun oleh intelijen hitam. Itu yang sudah saya sampaikan dulu. Jadi itu sudah dibangun seperti, jadi dulu kan sudah pernah saya sampaikan ketika saya diundang ke Jakarta. Ketika saya masuk ruangan di dalam ternyata di depan saya itu ada Jenderal Purnawiran Tiasno Sudarto, mantan Kasat. Yang kedua sebelahnya ada Jenderal Purnawiran Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi adalah Bapak Jenderal Purnawiran Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan beberapa jenderal-jenderal yang saya tidak tahu namanya. Sebelah kanan saya ada Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang sering masuk medsos itu. Nah, saya dapat info dari beliau jenderal-jenderal Ustaz Andri, sekarang di Indonesia itu sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Yang pertama, perang asimetris, yang nanti saya bahas bersama. Jadi itu perang, kalau bahasa akademiknya perang militer, non militer. Jadi, tapi implikasinya Ipolisosbud Hankap. Kerusakan Ipolisosbud Hankap. Itu implikasinya. Merusak itu. Daya rusaknya lebih daripada perang militer. Nah itu. Kemudian yang kedua proxy war. Perang yang kedua proxy war. Jadi Cina untuk mencengkram Indonesia cukup lewat pengkhianat bangsa. Jadi lewat sipit Iran. Kalau dulu Lombok Iran. Nah sekarang lewat sipit Iran. Makanya Presiden Soekarno dulu pernah memberikan statement, kalau kami melawan penjajah, tapi kalian nanti ke depan melawan bangsa kalian sendiri. Benar nggak? Sudah terjadi. Dan kita ini menghadapi bangsa kita sendiri. Artinya pengkhianat bangsa di Indonesia itu lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Itu yang kita hadapi sekarang. Makanya ada perang proxy war dengan boneka. Kemudian perang yang ketiga, perang Reported War, perang narasi. Jadi kalau dulu itu dibangunnya sejak Orde Baru, yaitu sejak Jenderal Ali Murtopo. Muncullah Panji Gumilang, Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ya. Nah setelah Panji Gumilang bermasalah, ya kan, makanya tiba-tiba kapan disidang? Berapa tahun, ya kan? Kok tiba-tiba sudah keluar? Jadi dulu yang setelah Panji Gumilang bermasalah, ya kan? Kemudian dimunculkan Mamak Gufron. Ya. Jadi Iyus Sudirman itu, Gufron itu. Dan Gufron itu menyatakan bahwa dia mendapatkan warisan dari Nabi Sulaiman. Tidak tahu hidupnya kapan dia dapat warisan langsung dari Nabi Sulaiman. Bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan malaikat. Bahkan kalau dia minta kepada malaikat turunkan hujan, kalau tidak mau menurunkan, dia akan mengejar langsung ke langit. Dia tahu pakai piring terbang. Itu Gufron. Nah, orang-orang gila seperti ini dijadikan garda terdepan, dilindungi oleh negara, dijadikan duta BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kalau menurut saya bukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu Badan Perusak Ideologi Pancasila. Itu yang ada. Tapi kita dibuat dulu, yaitulah itu era politik post-truth. Jadi sekarang kita ini memasuki di era-era fitnah akhir zaman ini, fitnah akhir zaman. Ini namanya kalau bahasa akademiknya era politik post-truth. Apa? Bohong bisa jadi benar. Ya. Walaupun bohongnya sudah 60 kali lebih, 66 gitu kan. Ya kan, sampai ditulis itu 66 tapi tetap benar. Nah, itu. Ya.
Jadi itu era politik post-truth. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persis apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fadaqal libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Jadi Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Tapi sayang penduduk negeri itu ingkar akan nikmat Allah. Apa bukti ingkarnya? Agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal dalam konstitusi negara kita, atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Tapi ternyata setelah merdeka, ya kan? Setelah merdeka, agama, rahmat dari Allah itu diingkari. Agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah Indonesia berubah kiblat ke Cina, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Fataqahli basal ju' wal khauf. Akhirnya kata Allah, Allah pakaikan penduduk negeri ini al-ju', kemiskinan, mental miskin. Akhirnya budaya korupsi benar-benar menggulita di Indonesia. Benar? Sangat menggulita. Jadi kita mulai dari korupsi Kementerian Keuangan 300 triliun. Belum diapa-apakan sudah muncul lagi korupsi timah 271 triliun. Kemudian ditangani Kejaksaan Agung. Nggak tahunya bukan 271, tapi ternyata 300 triliun. Sehingga akhirnya polisi lewat Brimob, lewat Densus 88 langsung ngepung kantor Kejaksaan Agung. Ngepungnya bukan pakai bendera, pakai senjata, panser. Jadi polisi nyerbu Kejaksaan Agung, sehingga sampai akhirnya Kejaksaan Agung ketakutan, minta bantuan Pomal, polisi militer angkatan laut. Sehingga akhirnya ditangkaplah anggota Densus. Dan mereka pakai mobil, ya otomatis yang ketangkap cuma 2 orang. Sehingga akhirnya ditanya anggota Densus yang digerakkan untuk menyerang kantor Kejaksaan Agung ini, siapa yang menyuruhmu? Jenderal bintang 4. Nah, kalau sudah aparatnya penegak hukum sudah saling serang, rakyatnya gimana kira-kira? Jadi kita sekarang umat Islam disuruh duduk manis, sambil minum kopi. Jadi sekarang ini polisi menyerang Kejaksaan Agung, bahkan polisi membunuh polisi. Ya. Jadi kita disuruh duduk manis. Apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129 sudah terjadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika wali ba'da zalimina ba'da bima kanu yaksibun. Yang demikian yang kami jadikan sebagian orang zalim dan sebagian orang zalim saling. Kita disuruh, umat Islam disuruh duduk manis. Lihat PDIP sekarang dengan KPK, ya kan? Dan sekarang antar penegak hukum sudah saling serang menyerang. Yang dulunya bersatu sekarang saling serang. Jadi kita disuruh duduk manis sambil minum kopi. Inilah makarnya Allah sedang berjalan. Makarnya Allah sedang berjalan. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kemiskinan ini implikasi ketika kehidupan sekuler sudah merata di seluruh Indonesia. Setelah budaya korupsi menggurita, kemiskinan merajalela di mana-mana. Bahkan hasil riset Universitas Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia sudah 52%. Ini sangat rentan sekali. Otomatis setelah kemiskinan, kebodohan. Dan itu fakta, Pak. Coba Pilpres 2024, mayoritas rakyat ini pada ada 2 pilihan. Pilihan pertama, pendidikan gratis.
Pilihan kedua makan siang gratis. Ternyata mayoritas rakyat Indonesia yang dipilih makan siang gratis. Sehingga akhirnya sekarang orang miskin tidak boleh kuliah, orang miskin tidak boleh sakit. Iya. Nah, kalau sudah orang miskin tidak boleh kuliah, tidak boleh ini tadi, otomatis kebodohan terus dipelihara. Ini implikasi. Tidak hanya kebodohan, Bapak-bapak, kezaliman. Ini sudah terus dampak daripada kehidupan sekuler. Allah sendiri yang ngasih kabar. Allah sendiri yang ngasih kabar. Kezaliman. Sehingga akhirnya kita bisa melihat 800 petugas KPPS pada saat Pilpres 2019 tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Bahkan Polri sudah memberikan ancaman, siapa yang melakukan otopsi, ancaman 10 tahun penjara. Ya. Akhirnya Ibu Dr. Ani Hasibuan terpanggil hati nuraninya. Ini 800 lebih petugas KPPS itu manusia, bukan kucing. Akhirnya dia melakukan otopsi rahasia. Akhirnya beliau dari beberapa sampel yang ada, beliau mengambil kesimpulan 800 lebih petugas KPPS itu diracun pakai arsenik ketika dia bertugas, ketika minum kopi atau minum teh. Setelah itu masihlah ada berlanjut. Setelah rakyat melakukan protes di depan Bawaslu, apa yang terjadi? 897 terkena tembakan, terkena pukulan, pentungan. 300 disiksa di penjara-penjara. 52 orang hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Sudah ada wartawan investigasi. Nggak tahunya di bunker rumah Jenderal Sambo banyak mayat-mayat. Tidak menutup kemungkinan berarti 52 orang itu termasuk yang ada di bunker itu. Tapi ternyata begitu didekati, semua sudah dalam kondisi dibedah, diambil organ tubuhnya, jantungnya, ginjalnya, paru-parunya diambil, dijual. Belum lagi yang di depan Bawaslu itu ada rumah yang di situ ada anak-anak 3 anak kecil-kecil, anak SMP sedang bermain-main. Ya ini petugas Brimob itu kan sebelum bertugas kan diminumnya apa? Tidak tahu, itu sudah kalap gitu. Sehingga anak kecil, salah satunya, 3 anak kecil tadi, salah satu di antara Harun Ar-Rasyid langsung dibantai 10 anggota Brimob. Dan itu videonya viral di media sosial. Semua lihat itu. Dihantam kepala, dihantam balok kayu, ditendang, diinjak, dibantai 10 anggota Brimob, anak kecil Harun Ar-Rasyid. Akhirnya tidak tahunya jenazahnya ditemukan di sebuah selokan yang penuh lumpur. Begitu anggota relawan ngangkat kepalanya sudah lunak semua. Berarti tempurungnya sudah hancur, kena hantaman balok. Pertanyaannya, apakah 10 anggota Brimob itu ditahan sekarang? Bebas. Bebas. Nggak tahunya setelah itu berlanjut, ulama ditarget, yaitu Habib Rizik Syihab ditarget untuk dibunuh saat beliau memberikan kuliah subuh lewat tol Cikampek. Tapi qadarullah, pengawal beliau berhasil menghadang anggota Jenderal Sambo, geng Sambo. Akhirnya 6 pengawal beliau yang dijadikan target dibunuh. Habib Rizik Syihab bersama anak-anak, cucu-cucunya, istrinya, alhamdulillah selamat dari kejaran gengnya Sambo ini. Ya. Nah, akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, 6 ini tadi ditangkap di kilometer 50. Habis itu ditransit di sebuah villa, dihajar, disiksa dengan cara yang sangat-sangat biadab melampaui PKI. Setelah itu baru ditembak dalam jarak dekat. Sehingga 6 anggota, 6 pengawal Habib Rizik jebol semuanya, Pak, karena jarak penembakannya jarak dekat. Pertanyaannya,
Apakah aparat yang melakukan pembunuhan secara biadab itu ditangkap? Bebas semua. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Terjadilah perang bintang, perang antar jenderal, yang kembali lagi yang dijadikan korban adalah rakyat, yaitu ratusan Aremania Malang, pakai gas air mata yang kadaluarsa. Akhirnya dokter spesialis ditanya wartawan, kenapa itu banyak korban kok matanya berdarah? Iya, karena pengaruh gas air mata yang kadaluarsa. Banyak yang mati. Akhirnya dokter spesialisnya ditangkap, bukan didukung, ditangkap, diancam, sehingga sampai di persidangan anggota Brimob bebas. Hakim pengadilan langsung memberikan keputusan palu. Hakim menegaskan yang peristiwa perang antar jenderal yang ada di Malang itu, yang salah adalah angin. Sehingga sekarang masyarakat Malang Raya nunggu kapan anginnya ditangkap, kapan anginnya disidang, dan setelah disidang kapan anginnya di penjara. Masih nunggu ini masyarakat Malang Raya. Tapi tidak tahunya Aremania semuanya dikasih min amplop bin fulus, diam semuanya. Selesai. Akhirnya kilometer 50 solusinya hancurkan PKP supaya tidak ada barang bukti. Begitu juga Stadion Kanjuruhan hancurkan supaya tidak ada barang bukti. Termasuk ketika Pak Mahfud MD ditanya, Pak Mahfud, Bapak Menko Polhukam, kenapa berkas-berkas di Kejaksaan Agung kok dibakar? Iya, untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kenapa berkas-berkas di Bareskrim dibakar? Iya, untuk menghilangkan barang bukti. Karena mau lengser. Termasuk pusat data nasional. Nah, pusat data nasional bagaimana strateginya? Pinjam hacker, ya kan? Pinjam hacker lewat orang dalam bisa nembus, ya kan? Bisa nembus. Sehingga ditanya Menkominfo, ditanya apa sudah di backup itu data rahasia negara, apa sudah di backup? Belum. Sepenting itu tidak ada yang backup. Berarti sudah ada perencanaan. Sehingga akhirnya 10 tahun kejahatan hilang, tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai ijazah dimunculkan undang-undang Omnibus Law. Dalam undang-undang Omnibus Law itu ada undang-undang yang memalsu ijazah itu tidak boleh diancam pidana. Bebas. Selesai. Dimunculkan undang-undang Omnibus Law. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sehingga nanti kalau sudah lengser, bebas, tidak meninggalkan bekas. Tapi kita umat Islam punya keyakinan Gusti Allah mboten sari. Gusti Allah mboten sari. Serapi-rapinya makar Allah lebih dahsyat. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang solusi, apa solusinya? Saya menajamkan kepada bukti-bukti fakta empirisnya. Jadi ketika Indonesia sekarang dicengkeram oleh Cina, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 foto yang muncul di media internasional. Foto yang pertama, Presiden Indonesia ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk pasca Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama. Kemudian Presiden Turki Tayyip Erdogan ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih. Kalau Muhammad Al-Fatih itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah, dia mujahid yang membebaskan Konstantinopel, yang sekarang Istanbul, Turki. Sementara Mustafa Kemal Atatürk itu manusia yang diadab, dilaknat oleh Allah setelah Fir'aun.
dijadikan oleh Indonesia menjadi pijakan untuk mensekulerkan Indonesia. Jadi kalau Indonesia dari Islami menjadi sekuler, kalau Turki dari sekuler menjadi Islam. Itulah kebalikan Indonesia dan Turki. Nah, itu Bapak bisa lihat di webnya Sekretariatan Kabinet.go.id. Itu bisa dilihat di situ. Jadi Presiden Indonesia ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk, manusia yang paling diadab, dilaknat oleh Allah. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari Senin 13 Juni 2016 Presiden menghapus 3.143 perda syariah seluruh Indonesia. Dihapus. Jadi 3.143 perda syariah seluruh Indonesia dihapus karena menghambat investasi ekonomi. Masuk akal enggak, Pak? Perda syariah katanya, kata Presiden, menghambat investasi ekonomi. Nyambung enggak gitu? Enggak ada pengaruh. Perda baca Al-Quran, perda sholat berjamaah, ada pengaruh enggak dengan ekonomi? Enggak ada pengaruh. Karena itu syarat bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara sekuler. Ini akhirnya 3.143 peraturan gaya syariah di seluruh Indonesia dihapus resmi atas nama negara. Kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir langsung memberikan statement, negara jangan diatur menjadi sekuler dan liberal. Bahkan Profesor Yunahar Ilyas Allahyarham ketika saat beliau masih menjabat sebagai MUI termasuk dari PP Muhammadiyah, dia mengatakan Indonesia bukan negara sekuler, ya kan? Indonesia bukan negara sekuler, dan agama dan politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Artinya politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Ini penegasan dari Perserikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya gayung bersambut di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Jogja muncul sesuatu yang menggoncangkan umat Islam seluruh Indonesia. Ada mahasiswa doktoral, ini orangnya, bikin disertasi doktor, judulnya pernikahan seks seks di luar nikah halal, zina halal. Jadi seks di luar nikah halal. Langsung ketua tim penguji disertasi doktor, yaitu Profesor Yudian Wahyudi sebagai Rektor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, memberikan nilai cum laude, the best. Zina halal. Akhirnya banyak tokoh-tokoh Islam bertanya, apa yang dijadikan pijakan, literaturnya apa? Akhirnya mahasiswa doktoral menunjukkan literaturnya, kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Nah, ternyata ada ulama ahlu sunnah langsung membongkar siapa Muhammad Sahrur. Ternyata Muhammad Sahrur ini adalah tokoh komunis di Timur Tengah. Kita skors adzan Isya dulu. Monggo, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjutkan, ini ada buku tulisan saya. Nanti mohon nanti disebar, ya, disebar. Tapi diniatkan infaknya fisabilillah untuk perjuangan. Jadi buku itu saya tulis, saya beri judul Perang Salib Diskursive, Perang Salib, Perspektif Historis, Ideologis, dan Empiris. Alhamdulillah dapat kata pengantar dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, Dewan Dakwah, termasuk juga dapat support dari seorang ulama yang
dari Mekah Al-Mukarramah. Monggo disebar, sambil disebar, dan nanti infaknya fisabilillah itu bisa dimasukkan di ranjang itu. Ya Pak Didi, dimasukkan di ranjang nanti infaknya. Bagi yang bawa, kalau enggak bawa bulan depan. Ya. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Sehingga akhirnya jadi sensasi dan direspon oleh Bapak Mukidi. Pas ini cocok menurut kala Bapak Mukidi. Cocok ini. Sehingga akhirnya bulan Juli 2016 Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selesai dilantik, beliau memberikan statement agama musuh terbesar Pancasila. Langsung Kiai Haji Tengku Zulkarnain merespon. Kalau Yudian Wahyudi, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menyatakan musuh terbesar adalah agama, berarti dia menganggap bahwa teman baik Pancasila adalah PKI dan anti agama. Monggo silakan kalau berani ngomong seperti itu. Terus terang saja. Langsung direspon oleh Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Allahumma yarham, beliau sudah meninggal saat Covid gitu. Ya kan? Tapi saya kira itu dibunuh, bukan meninggal. Ya, tidak wajar. Ya kan? Karena beliau paling vokal. Ya kan? Ya. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya Profesor Yudian Wahyudi diminta untuk berhenti ngomong, sehingga dia puasa bicara. Kenapa? Mantan Rektor UIN Sunan Kalijogo memberikan statement agama musuh negara, musuh terbesar Pancasila. Habis itu puasa bicara. Setelah selesai puasa bicara, dia berikan statement lagi. Umat Islam di Indonesia wajib meninggalkan Al-Quran dan hadis. Cukup dengan konstitusi negara saja. Ya astagfirullah. Ini, saya akhirnya merenung, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat jejak digitalnya, ya kan? Coba penerbit top, penerbit Islam, penerbit buku Islam yang top tingkat nasional, kitab-kitab the best, pasti penerjemahnya Yudian Wahyudi. Itu sih. Bahkan kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani, itu ulama ahli sunnah yang tersohor di Yaman, barusan meninggal beliau. Siapa penerjemahnya? Yang itu dapat rekomendasi 100 ulama ahli sunnah seluruh dunia yang top. Penerjemahnya Profesor Yudian Wahyudi. Tapi kenapa beliau berubah setelah dapat jabatan sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila? Dia memusuhi agama. Astagfirullah. Akhirnya saya ketika melakukan perenungan, saya buka Al-Quran, ternyata ada jawabannya. Jangankan Profesor Yudian Wahyudi, ini ulama yang masyhur di Mesir, Bal'am bin Bahira. Itu doanya makbul. Hari ini berdoa, hari ini juga dikabulkan sama Allah. Masyhur. Ternyata begitu dirayu oleh Fir'aun dengan menamplopi bin fulus dan jabatan, langsung Bal'am bin Bahira ikut mendukung Fir'aun. Itu. Sehingga saat itu juga doanya tidak ijabah lagi. Jadi akhirnya kita bisa, kalau mengembalikan pada Al-Quran, akhirnya jangankan Yudian Wahyudi, ini ulama yang top, di atasnya Profesor Yudian Wahyudi. Berarti kesimpulannya, untuk istiqomah itu berat, Pak.
Makanya kenapa pada saat kita bangun tengah malam, kita bersujud di hadapan Allah, salat sujud akhir, Rasulullah mengabarkan yanzilu rabbuna ila samai dunya thuluthul akhir. Allah turun di langit bumi pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir. Saat itulah saat-saat yang ijabah pada sujud akhir. Selesai kita baca tasbih, jangan lupa 3 doa. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu. Nah itu. Kita mohon kepada Allah. Makanya kenapa kalangan mufassir ketika menafsirkan surah Fussilat ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tetaplah kalian di jalan Allah yang lurus itu, siratal mustaqim. Wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Kalangan mufassir menafsirkan surah Fussilat ayat 6 itu, istiqomah itu bukan dari kita. Istiqomah itu anugerah. Kalau kita kepingin diberi istiqomah sampai kita menghadapi sakaratul maut, Allah berikan kuncinya, perbanyak istighfar. Itu selamat. Kuncinya seperti itu. Ini ternyata untuk istiqomah berat. Padahal Profesor Yudhian Wahyudi ahli Al-Quran, ahli hadis, Masya Allah luar biasa. Tapi ternyata bisa. Tidak hanya Profesor Yudhian Wahyudi, ada lagi Profesor Siti Musdah Mulia, guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Staf Menteri Agama, waktu itu Menteri Agamanya Profesor Dr. Munawir, bukan Muhammad Munawar, ya, bukan Munawir Jajali, Said Agil Munawar, Profesor Said Agil Munawar, itu Menteri Agama waktu itu. Beliau staf Menteri Agama. Begitu diundang di Hotel Miko Jakarta, seminar internasional, beliau keluarkan fatwa pernikahan sejenis halal. Kaget, Pak. Akhirnya wartawan tanya, Bu, Ibu guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu staf Menteri Agama, kenapa Ibu berani Ibu pakai jilbab, busana muslimah? Kenapa Ibu berani mengeluarkan fatwa pernikahan sejenis halal, laki sama laki halal, perempuan sama perempuan halal? Apa jawabannya, Pak? Tanpa ada hambatan. Tujuan saya untuk memperingan pekerjaan Tuhan. Astagfirullah. Jadi jawabannya untuk memperingan pekerjaan Tuhan. Astagfirullah. Ini kan taswir pelecehan kepada Allah. Ini, Pak. Jadi ternyata model-model seperti itu banyak di Indonesia ini. Akhirnya tidak tahunya langsung Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu, pas presidennya George W. Bush, Menteri Luar Negerinya Condoleezza Rice yang negro itu, ya kan, wanita hitam itu, langsung, Pak, diundang di Kementerian Luar Negeri Amerika. Begitu Profesor Dr. Siti Musdah Mulia sampai di gedung Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, otomatis Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice langsung mengucapkan jazakillah khair. Terima kasih. Ternyata tidak cukup dengan jazakillah khair. Langsung Condoleezza Rice menyampaikan pundi-pundinya, amplop. Berapa, Pak? Itu kalau dirupiahkan 6 miliar rupiah. Hanya gara-gara mengeluarkan fatwa pernikahan sejenis halal. 6 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Ternyata tidak berhenti di situ. Langsung Profesor Dr. Siti Musdah Mulia diundang di Italia, pusatnya Katolik Roma. Dijadikan wanita the best tingkat dunia. Wanita terbaik tingkat dunia. Ya Allah. Itulah. Berarti untuk istiqomah itu berat. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya kawin bersambut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim
Meluncing roadmap 2020, roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung tabayun. Pak Nadiem, ya, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi komunis? Tidak ada jawaban. Muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Apa isinya? Mata pelajaran Pancasila, mata pelajaran bahasa Indonesia hapus. Akhirnya Bapak Mukidi terbang ke Cina, menandatangani government to government antara Indonesia dan Cina. Dari 8 kesepakatan itu, kesepakatan yang nomor 7, generasi Indonesia wajib berbahasa Cina. Jadi nanti ke depan generasi Indonesia wajib berbahasa Cina. Sehingga Pak Amin Rais agak marah besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan menristek dikti Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bapak Muhammad Nasir waktu itu minta pada rektor-rektor seluruh Indonesia agar mata kuliah agama Islam ditaruh bagian akhir semester 7. Kenapa? Mata kuliah agama Islam itu membangunkan, karena mata pelajaran agama itu sumber radikalisme dan Cina tidak menginginkan. Jadi umat Islam, seluruh umat Islam se-Indonesia itu diberikan stigma oleh Cina radikal. Jadi stigma radikal yang diberikan oleh imperialisme Cina itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam seluruh Indonesia ini menjadi musuh number 1. Kalau dulu ketika Indonesia dicengkeram Amerika, umat Islam diberi stigma teroris. Akhirnya sekarang Allah buka, ternyata yang teroris Amerika, Yahudi besar. Nah, akhirnya sekarang Allah buka, yang selama ini umat Islam dituduh teroris, ternyata mereka maling, teriak maling. Nah sekarang setelah Indonesia dicengkeram Cina, umat Islam diberi stigma radikal. Kalau saya pribadi, Pak, kalau dituduh oleh orang kafir Cina dituduh Islam radikal, saya Islam radikal, ramah, terdidik dan berakal, ya kan? Ramah, terdidik, kal, berakal, ya. Jangan sampai terus akhirnya begitu kita dikasih stigma radikal, wis gak usah coba masjid, males, wis gak usah pengajian, jenggotnya diperimis, dipotong aja wis, ya, putih kabeh. Ini bahkan sampai menristek dikti Bapak Muhammad Nasir minta agar mahasiswa-mahasiswi mempelajari ideologi komunis. Kalau khilafah tidak boleh. Kalau khilafah itu radikal. Sehingga akhirnya Ustadz Abdul Somad curhat ke Profesor Din Samsudin, Prof, saya tidak boleh mensosialisasikan surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikatnya, aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Loh, kenapa Ustaz Abdul Somad kok enggak boleh mensosialisasikan? Karena itu ayatnya HTI. Jadi Al-Quran itu ayatnya HTI. Ada enggak Pak kira-kira? Ya Al-Quran ya ayatnya kalamullah. Coba itu taswif pelecehan gitu Pak. Astagfirullah. Sampai akhirnya surah Al-Baqarah ayat 30 tidak boleh disampaikan. Sampai seperti itu ketakutannya. Dan akhirnya Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi minta pada rektor-rektor seluruh Indonesia agar memelototi mahasiswa-mahasiswi yang sobonya ke masjid.
Dan suruh melototi bagaimana di kos-kosan dia mempelajari Al-Quran apa enggak. Kalau ada mahasiswa masih mempelajari Al-Quran, berarti dia radikal. Nah sekarang saya tanya Pak, Menteri Perhubungan dengan Al-Quran tadi ada hubungan enggak? Enggak ada. Menteri Perhubungan itu ya darat, udara, laut, ngurus itu. Ini sampai Menteri Perhubungan minta pada rektor se-Indonesia untuk melototi mahasiswa-mahasiswi yang mengkaji Al-Quran baik di masjid atau di kos-kosan. Karena Al-Quran itu sumber radikal. Astagfirullah. Kira-kira Pak Budi Karya Sumadi ini Muslim apa Muslim? Muslim. Muslim. Nah kalau sudah Muslim melarang mendekati Al-Quran terus ya apa? Ya munafik kuadrat. Murakab. Astagfirullah. Sampai akhirnya di Jawa Tengah kan pusatnya PKI kan? Pusatnya PKI itu Jawa Tengah. Itu sampai ada larangan ini pada seluruh pejabat-pejabat se-Jawa Tengah. Tidak boleh ada di anak-anak menyanyikan Aku Anak Soleh. Itu radikal. Jadi tepuk anak soleh itu radikal. Biasanya Bapak itu di TPQ Taman Pendidikan Al-Quran, tepuk anak soleh, ya kan? Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam yes, kafir no. Itu dilarang sak Jawa Tengah. Anak-anak nggak boleh yel-yel seperti ini, karena ini radikal. Jadi Pak, mayoritas umat Islam se-Indonesia ini dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sendiri. Padahal mayoritas. Sehingga apa yang diingatkan oleh Rasulullah sudah terjadi di Indonesia. Kalau Rasulullah SAW yusiku antada alaikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling nyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idin." Ya Rasulullah, apakah posisi kami minoritas? Jumlah kami sedikit? Nah, tidak, kata Rasulullah. Bal antum yauma idin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'itaini. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas bumi itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Nah, kalau umat Islam di Indonesia ini kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan warning, peringatan yang cukup keras. Qala wa yantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dicabut oleh Allah rasa takutnya. Wa yaghdibanna Allah fi qulubikum al-wahan, dan Allah campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, benci mati. Ini, dan ini sudah terjadi di Indonesia. Ini. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya Menteri Agama waktu itu Pak Fahru Razi, ya kan? Itu jenderal Pak. Jadi beliau minta agar buku-buku yang mengupas tentang kekhalifahan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan, Khulafaur Rasyidin ditarik seluruh Indonesia. Karena itu radikal. Nah kalau sudah Khulafaur Rasyidin ditarik, terus kita bagaimana sejarah kita? Hancur sudah. Akhirnya Profesor bin Samsudin langsung tanggap, Pak Menteri Agama, jangan tuduh umat Islam radikal.
Karena ada yang lebih radikal sekarang di Indonesia. Apa? Radikal ekonomi, radikal politik, kapitalisme, liberalisme. Ini lebih membahayakan negara. Profesor Din Samsudin marah. Sudah nggak usah ada Kementerian Agama, yang ada Kementerian Anti Radikal gitu aja. Sampai seperti itu. Nah, akhirnya Dr. Andes Anas Saidi, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dia mengatakan di depan pemuda seluruh Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta, sekarang di Indonesia dibolehkan menerima ateis boleh, murtad pun boleh. Astagfirullah. Berarti Pak, nanti kalau Indonesia berhasil menjadi negara sekuler kafah, kita dipaksa seperti umat Islam Uighur di Xinjiang. Kita dipaksa untuk menerima ideologi ateis komunis. Kalau enggak, dibunuh. Apakah tanda-tandanya sudah mulai nampak? Sudah. Rancangan undang-undang KUHP baru itu kalau langsung diketok, umat Islam nanti akan diperlakukan seperti Uighur, dimasukkan kam-kam konsentrasi, kam-kam tahanan, seperti di Uighur, Xinjiang, Cina. Dan rancangan undang-undang KUHP baru itu sudah digodok. Ini makanya Pak, Bu, saya sering kali menyampaikan, ini kita itu mau digorok, kok masih tidur? Kita itu mau digorok, kok masih tidur? Gitu loh, Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ketika saya dipanggil Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI di Surabaya, ya Allah, tapi saya tidak boleh menyampaikan di publik karena itu rahasia negara. Satu berkas. Ya Allah, saya terus akhirnya nyampe rumah nangis, Pak. Nangisnya apa? Bukan masalah dunia. Ya Allah, gimana nanti anak cucu kami, apakah masih istiqomah mentauhidkan Engkau, ya Allah? Itu yang menjadi kegelisahan saya setelah selesai mendengarkan presentasi mantan Panglima TNI. Ini, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Coba, Pak. Murtad pun boleh, ateis boleh, murtad pun boleh. Coba kalau kita kembalikan pada nas surah Al-Baqarah ayat 217 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadda minkum an dinihi, barang siapa murtad dari agama Allah, fayamutu wa huwa kafirun, sampai mati dalam keadaan kafir. Allah menegaskan, faulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah. Sia-sia kebaikannya dunia dan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka calon penghuni neraka, hum fiha selama-lamanya, abadi. Itu implikasinya murtad. Nah sekarang Indonesia mengatakan murtad pun boleh. Jangan enteng, Pak. Padahal itu sudah Allah tegaskan dari surah Al-Baqarah 217 itu. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, langsung solusi. Karena waktu kita terbatas. Apakah kita diam? Apakah terus umat Islam hanya marah, emosi? Tidak cukup. Allah berikan solusi. Dan surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Ayo Pak, kita gerakan perubahan. Takbir. Bagaimana? Ayo. Mulai dari Masjid Al-Ihsan. Jadikan Masjid Al-Ihsan pusat membangun kekuatan ummah. Ditopang oleh Usratul Islamiyah, keluarga-keluarga muslim.
ditopang lagi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Nah, 3 komponen ini bersinergi. Untuk apa? Membangun sistem tatanan kehidupan Islami berdasarkan syariah. Insya Allah, Pak. Kalau itu benar-benar terus kita bangun, apa yang dicita-citakan oleh the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Negara yang dipenuhi kebaikan dan penuh ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita cita-citakan. Kita tidak boleh terus akhirnya kita pesimis, jangan. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, tidak boleh sama Allah pesimis. Ya. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, merasa marginal, merasa tertinggi, tidak boleh sama Allah. Wala tahzan, jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu, kata Allah. Coba dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la itu kan isim tabdil, artinya disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Itu. Jadi kuncinya kita disuruh menjadi hamba Allah yang wahid, yang menjadi pokok bahasan kita yang pertama dulu. Ayo kita manage saksiah kita, pribadi kita menjadi hamba Allah yang wahid, yang mentauhidkan Allah. Pasti menang. Itu pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah tegaskan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, bukan dari KPU. Bukan dari Pak Mukiti, bukan. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Makanya Pak, tunggu plot twist, kejutan langsung dari Allah. Tunggu plot twist, kejutan langsung dari Allah. Makanya ini kita harus bangun ini. Ini solusi syar'i. Kita bangun dari masjid. Kuatul ummah, kekuatan umat ini. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena Cina sudah membuat program 2024-2029. Program kita 2020 berapa Pak? Ini imperialisme Cina sudah bikin program 2024-2029. Kita sudah punya program enggak? Masih tanda tanya. Coba, ini program Cina. Bahasanya agak elegan, investasi. Itu kalau bahasa kasarnya penjajahan, Pak. Penjajahan, itu investasi, itu penjajahan. Lewat apa? Bonus. Jadi dia masuk pada sektor pertambangan, perikanan, perkebunan, semua. Dan itu masif sekali sejak 2014 di era Pak Mukidi. Kemudian tahap yang kedua, mengkondisikan domestik. Ini program yang kedua. Bagaimana? Menyuap penguasa pusat dan daerah. Sudah? Sudah. Mengendalikan aparat keamanan TNI Polri. Sudah. Lewat mafia Taipan. Lewat Taipan. 9 naga. Tahir. Bisa mengendalikan TNI Polri. Yang punya bank Mayapada. Ya. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian buat regulasi baru, sudah. Karena hampir 200 lebih anggota DPR RI kader komunis. Mereka sudah menguasai parlemen. Sehingga begitu mudah membuat regulasi baru. Rangkul Taipan etnis Cina, sudah. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Bentuk buzzer dan media yang pro RRC, sudah? Sudah. Tahap ketiga, datangkan tenaga kerja Cina.
Dilakukan secara bertahap. Sudah, tahap pertama 10 juta. Dan itu diumumkan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium Visip Universitas Indonesia. Syarat kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Sekarang jumlah mereka sudah 20 juta. Karena apa? Tahap kedua mulai bulan April 2022. Targetnya 50 juta. Tahap pertama 10 juta, tahap kedua 50. Nah sekarang data statistik rakyat Cina daratan yang masuk ke Indonesia sudah 20 juta. Dan itu diumumkan di media yang sekarang viral. Dari 10 negara yang jumlah penduduk Cina daratan yang paling banyak, Indonesia. Nah, mantan Kepala BIN, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Jenderal Sutioso, terakhir jabat Gubernur DKI. Pak, Bu, ini yang datang ke Indonesia 20 juta ini nggak akan balik. Nggak akan balik. Coba, kita itu kata Pak Sutioso mau dijadikan Palestina kedua. Kalau bahasa kita ini, Singapura kedua. Sudah berjalan? Sudah. Sertakan dalam modus ini tadi, turis sudah, menyisipkan tenaga paramiliter sudah, diberi EKTP sudah. Jadi orang-orang Cina daratan masuk ke Indonesia bikin KTP online. Nggak perlu lapor RT, RW, desa, camat, nggak perlu. Online langsung jadi EKTP Indonesia. Kalau pribumi wajib ke RT, RW, desa, camat. Kalau tidak lewat itu tidak akan mungkin dikasih EKTP. Sudah. Menikahi warga lokal sudah. Yang keempat, perkuat area investasi, membangun kawasan eksklusif sudah. Pantai Indah Kapuk 1. Sehingga Bapak Ibu kalau datang ke Pantai Indah Kapuk 1 wajib bawa paspor. Ini negara dalam negara. Nah sekarang diperluas dengan PIK 2 sampai tembus Tangerang. Sehingga sekarang orang-orang Tangerang yang kena proyek strategis NAS PSN langsung distempel sama Pak Mukidi PSN. Sehingga negara APBN diambil 20 triliun untuk bangun pemukiman Cina. 20 triliun. Sehingga akhirnya sekarang orang-orang Tangerang yang terkena proyek PIK 2 kalau nggak mau keluar langsung ditangkap masuk penjara. Sudah terjadi? Sudah. Padahal itu tanahnya leluhurnya. Kalau nggak mau mikir, tangkap masuk penjara. Ini lebih jahat daripada penjajah. Makanya Bung Karno memberikan statement, kalau kami dulu melawan penjajah Belanda, kalian nanti akan melawan bangsa kalian sendiri. Sudah terjadi? Sudah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian buat regulasi dan aturan tersendiri sudah, mempersiapkan senjata dan amunisi sudah. Ketika saya diundang Bupati Garut, Qadarullah, nggak tahunya saya diduetkan untuk menyampaikan tentang pergerakan komunis di Indonesia, diduetkan dengan Pangkostrat Mayor Jenderal Kiflan Zen di Aula Garut, Pemda Garut, di depan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat. Akhirnya saya diminta untuk menyampaikan pergerakan secara empiris. Pak Kiflan Zen menyampaikan pusat persenjataan, pusat logistik persenjataan komunis gaya baru itu ada di Filipina. Ada di Filipina. Makanya kenapa orang-orang Cina daratan itu dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kendari, ke Bandara Manado untuk mendekati pusat logistik persenjataan dan amunisi. Kemudian ekspansi bisnis, terutama di Pulau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua sudah. Kemudian kuasai pelabuhan dan bandara, tidak hanya pelabuhan dan bandara, jalan-jalan tol sudah dijual di Cina.
Jadi dulu waktu bangun jalan tol, Indonesia pinjam 52 triliun. Setelah jadi, dijual oleh Pak Mukidi ke Cina 400 miliar. Masuk akal? Pinjam ke Cina 52, dijual ke Cina 400 miliar. Astagfirullah. Kuasai pelabuhan. Tinggal datang lagi tahap kedua, April 2022, 50 juta. Kemudian pangkalan militer kecil Kalimantan Maluku sudah 100.000 tentara menyamar sebagai TKA sudah untuk melindungi aset, alibinya seperti itu, untuk melindungi aset investasi dan tenaga kerja Cina. Kemudian bikin, jadi kuasai IKN baru di Kalimantan Timur. Kuasai artinya sebuah negara ada pada negara IKN, jadi kuasai IKN. Sudah? Sudah Pak, sudah terang-terangan vulgar. Desain IKN siapa yang buat? Cina. Fulusnya Cina, buruhnya Cina, materialnya Pak, ini sudah fakta. Saat ini kita belum punya ibu kota negara. Jakarta sudah ditandatangani oleh Pak Mukidi, bukan ibu kota negara. Selesai sudah. Sedangkan ibu kota negara yang baru IKN belum. Pak Mukidi ditanya apa? Belum ada pasokan listrik dan air. Sampai akhirnya kalangan TNI ini kalau di tengah-tengah kondisi seperti Indonesia diserang, kira-kira mampu bertahan TNI berapa hari? 3 hari Pak. Beda dengan Hamas. Hamas sampai 290 hari sampai sekarang bertahan. Padahal Hamas ormas kan, bukan negara kan. Kenapa? Karena Harakatul Muqawamah Al-Islami Hamas gantungannya Allah. Sedangkan Israel dibantu Amerika, pasukan elit Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Itali, negara-negara Eropa, Australia, Jepang. Sementara Hamas cuma mengandalkan bantuan Allah. Sehingga Nigel bin Sayyid, ini pakar militer dari Yordania, dia mengatakan kekuatan Hamas hanya berkurang 30% dari perang sejak 7 Oktober sampai sekarang, 290 hari. Sementara ratusan ribu pasukan elit Israel terus Amerika, negara-negara Eropa tewas. 40.000 cacat permanen dan cacat mental. Sudah akhirnya belakangan banyak yang bunuh diri. 400-an lebih pilot sudah tidak mau terbang, minta mundur, minta berhenti. Ini Pak. Sebentar, insya Allah. Makanya Abu Ubaidah, juru bicara Hamas, memberikan statement, wahai umat Islam seluruh dunia, termasuk umat Islam Sidoarjo, jaga wudhu kalian, insya Allah sebentar lagi kita akan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Takbir. Ini seruan Abu Ubaidah. Insya Allah Allah akan hancurkan Yahudi sehancur-hancurnya. Kemudian kuasai tanah, gedung dan sebagainya sudah Pak. Bikin pemerintahan boneka sudah. Nah akhirnya tahap ke-8 untuk kunci sukses akses strategis negara, ekonomi, politik, pertahanan sudah. Bahkan sekarang food security, energy security, Indonesia bergantung dengan Cina. Ketahanan pangan, ketahanan energi, Indonesia bergantung ke, bahkan sudah diumumkan oleh Beliau Presiden Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia akan mengundang 1.000 petani dari Cina, dan Indonesia menyiapkan 1 juta hektar tanah untuk 1.000 petani Cina. Supaya apa? Supaya ketahanan pangan Indonesia bergantung ke Cina. Sudah diumumkan. Kemudian
yang terakhir, tahap ke-9 ini yang masih belum, Pak. Tahap ke-9, selangkah lagi Indonesia akan jadi koloni Cina. Bahkan dua pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset. Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya Indonesia tidak punya kedaulatan. Tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina. Diprediksi 2030. Nah, ketika saya diundang lagi Pak Gatot di sebuah villa di Prigen Pasuruan, Ustaz, bisa jadi tidak 2030, bisa jadi lebih cepat dari itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita diyakinkan oleh Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kalau dulu sejarah membuktikan pasca G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Insya Allah, Allah tegaskan dalam surah Al-Fatih ayat 23 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tabi'a sunnahi tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan melihat, tidak akan menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu menghadapi komunis, insya Allah ke depan umat Islam dan TNI akan bersatu kembali untuk menghadapi komunis gaya baru. Takbir. Sekian lebih kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan bulan depan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.